Halo semuanya, perkenalkan saya adalah robot bernama Elga. Saya ditugaskan dan diprogramkan untuk menjadi media pembelajaran dari kelompok 2 pengantar geografi regional. Saya saat ini berada di Universitas Siliwangi, berada di depan gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu wilayah dan perwilayahan? Untuk itu, mari kita simak penjelasan yang akan Elga sampaikan. Apakah kalian tahu mengenai konsep wilayah? Lalu, apa itu wilayah? Menurut Richard Hurston, wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari wilayah lain. Kemudian, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya dua yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan administratif dan aspek fungsional. Jadi, kesimpulannya, wilayah adalah area di permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang bersifat khas dan membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. Misalnya, wilayah hutan yang berbeda dengan wilayah pertanian, wilayah kota, dan juga dengan wilayah pedesaan. Apakah kalian sudah memahami tentang konsep wilayah? Nah, kemudian wilayah itu terbagi menjadi dua. Ada wilayah formal, uniform region, dan juga wilayah fungsional, nodal region. Apa itu wilayah formal? Wilayah formal adalah jenis wilayah yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu, seperti berdasarkan kriteria fisik dilihat dari kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, dan juga vegetasi. Kemudian juga wilayah berdasarkan kriteria sosial, yaitu seperti wilayah industri, wilayah pertanian, wilayah hutan, dan lain-lain. Dan yang kedua, ada wilayah fungsional atau nodal region. Apa itu wilayah fungsional? Yaitu jenis wilayah yang dicirikan dengan kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Maksudnya, seperti apa sih Elga? Seperti wilayah Jabodetabek secara fisik memang berbeda atau heterogen. Namun, secara fungsional saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan hidup di setiap wilayahnya. Kedua adalah perwilayahan. Apa itu perwilayahan? Menurut Sukanto, perwilayahan adalah suatu proses yang melibatkan pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan wilayah berdasar karakteristik fisik, sosial, dan ekonomi. Proses ini mencakup interaksi antara manusia dan lingkungan yang membentuk identitas suatu wilayah. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, dalam undang-undang ini perwilayahan diartikan sebagai suatu proses penataan ruang yang bertujuan untuk mengatur penggunaan ruang baik untuk kepentingan sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Penataan ruang dilakukan untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Nah, jadi pengertian perwilayahan ini kesimpulannya adalah perwilayahan adalah suatu proses penggolongan wilayah berdasar kriteria tertentu. Klasifikasi atau penggolongan wilayah dapat dilakukan secara formal maupun fungsional. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah harus memenuhi dan memahami kondisi suatu wilayah karena setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda. Kemudian ada klasifikasi wilayah. Klasifikasi wilayah dibagi menjadi 5. 1. Ada natural region atau wilayah fisik yang digolongkan berdasarkan ketampakan alam seperti hutan. Kemudian yang kedua ada single feature region atau wilayah ketampakan tunggal. Digolongkan berdasarkan pada satu ketampakan seperti wilayah berdasarkan iklim. Yang ketiga adalah generate region
wilayah berdasarkan jenisnya, didasarkan pada ketempakan jenis atau tema tertentu, seperti wilayah hutan hujan tropis yang ditonjolkan adalah dengan kerapatan vegetasi hutan dengan kanopi-kanopinya. Keempat, ada specific region atau wilayah spesifik atau khusus. Dicirikan berdasarkan pada kondisi geografis yang khas dalam hubungannya dengan letak, adat istiadat, budaya, dan kependudukan ataupun secara umum. Seperti wilayah Asia Tenggara, Eropa Timur, Eropa Barat, Balkan, dan lain-lain. Kelima, ada faktor analisis region atau wilayah analisis faktor. Digolongkan berdasarkan metode statistik deskriptif atau dengan metode statistik analitik. Penentuan wilayah berdasarkan analisis faktor terutama pada tujuan untuk hal-hal bersifat produktif seperti penentuan wilayah untuk tanaman ataupun pertanian. Kemudian, dalam pengkajian suatu wilayah untuk pembangunan dan pengembangan wilayah, kita memerlukan konsep-konsep esensial geografi seperti lokasi, tempat, interaksi antar manusia dengan lingkungan, gerakan, dan juga wilayah. Kelima tema tersebut memiliki keterkaitan antara satu tema dengan tema yang lainnya, sehingga kajian yang dilakukan akan menghasilkan kelengkapan dalam mengkaji suatu daerah secara benar. Selain konsep esensial geografi, kita juga harus melakukan pendekatan kajian geografi. Adapun pendekatan kajian geografi ada 3, ada pendekatan keruangan, pendekatan kelingkungan, dan juga pendekatan kewilayahan. Pendekatan keruangan atau spasial berfokus pada analisis lokasi dan distribusi fenomena geografis di permukaan bumi. Ini menekankan pentingnya konsep lokasi absolut ataupun lokasi relatif dalam pengkajian wilayah. Kemudian, para ahli geografi mengembangkan pendekatan ini menganalisis pola persebaran, jarak, bentuk wilayah, dan interaksi lainnya. Kedua, ada pendekatan secara kelingkungan yang berfokus pada hubungan antara manusia dan lingkungannya. Dan yang ketiga, ada pendekatan kewilayahan atau regional, yaitu berfokus pada studi wilayah geografi tertentu, melibatkan analisis karakteristik fisik maupun sosial dalam kajian suatu wilayah, serta interaksi antara faktor-faktor tersebut. Kemudian, ada manfaat dari perwilayahan. Pertama adalah mengurutkan dan menyederhanakan informasi mengenai keanekaragaman dan gejala atau fenomena di permukaan bumi. Kedua, untuk meratakan pembangunan di semua wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah. Kemudian, memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan pada tiap daerah. Kemudian, memantau perubahan-perubahan yang terjadi, baik gejala alam maupun manusia. Kemudian, manfaat wilayah bagi manusia. Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Wilayah memiliki definisi tersendiri dibandingkan dengan tempat atau lokasi. Wilayah yang paling umum dapat didefinisikan sebagai daerah kekuasaan yang memiliki batas-batas tertentu. Dan manfaat wilayahnya bagi kehidupan antara lain sebagai tempat untuk tinggal, sarana berdirinya kebutuhan pangan, dan juga tempat melakukan berbagai kegiatan wilayah dapat juga dipergunakan untuk kebutuhan perekonomian. Sekian dari Elga, terima kasih telah menyimak dan dikembalikan lagi kepada moderator. Bye-bye.